Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ajis Raji di channel YouTube. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi yang terkait dengan pengaruh kendaraan berat terhadap umur rencana perkerasan jalan. Ya, jadi saya ini menyampaikan materi di mana materi ini saya sarikan dari suatu makalah yang pernah saya presentasikan di dalam forum seminar internasional. Kemudian untuk memudahkan pemahaman para pemirsa, saya coba untuk menyajikan dengan bahasa Indonesia, namun materi PPT-nya masih dalam bentuk bahasa Inggris. Tidak masalah, berbagi ilmu adalah suatu menjadikan orang yang bermanfaat. Nah, isi dari materi ini mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya beban overload, seperti apa, terus kemudian saya modelkan sedemikian rupa sehingga tahu bagaimana prediksi-prediksi yang terjadi untuk umur rencana tertentu. Nah, tentunya ini sangat menarik dan di bagian terakhir saya memberikan suatu kesimpulan tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya beban overload ini. Semoga bermanfaat, silahkan disimak. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi Effect of Overloading Commercial Vehicles on Road Design Life. Ini materi ini berbahasa Inggris karena pernah saya sajikan di dalam suatu forum seminar internasional. Namun untuk memudahkan pemahaman para pemirsa sehingga biar paham tentang apa isinya, saya jelaskan dengan bahasa Indonesia walaupun teksnya dalam bahasa Inggris. Ya, silakan disimak. Apa yang saya sajikan dalam pemaparan ini, outline-nya adalah pendahuluan, introduction, metodologi, data dan analisis, diskusi dan kesimpulan, conclusion. Ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi dari penelitian ini? Efek terhadap beban lebih, jadi dampak terhadap beban lebih itu. Jadi vehicle axle load, jadi beban sumbu kendaraan itu memang menjadi dasar di dalam perencanaan perkerasan jalan. Nah, di dalam perencanaan perkerasan tentunya ada suatu ukuran, yaitu standar. Berapa sebenarnya beban standarnya itu tentu digunakan untuk desain perkerasan jalan seperti apa. Nah, tentunya karena beban itu sebagai tolok ukur dan ada beban standar, kendaraan berat, baik commercial vehicle, ini karena beban sumbunya sangat tinggi, maka akan mempunyai potensi terjadinya kerusakan perkerasan jalan itu lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan yang beban sumbunya yang ringan-ringan saja, seperti kendaraan ringan, kemudian apalagi kendaraan tak bermotor itu diabaikan. Nah, inilah yang saya coba untuk saya analisis sebenarnya seperti apa pengaruhnya beban sumbu ini, apalagi overload terhadap risiko kecelakaan. Tentunya ada aspek keselamatan yang menjadi dampak berikutnya, walaupun tidak saya kaji di dalam paper ini, namun demikian sudah menjadi pemahaman umum bahwa overload itu akan menjadikan potensi terjadinya risiko kecelakaan, accident. Nah, tentunya dalam kaitannya dengan preservasi jalan, cost-nya, biaya untuk perbaikan jalan akan meningkat. Karena apa? Karena jalan cepat rusak. Ya. Kemudian, adapun tujuan dari riset ini yang tertuang di dalam paper ini adalah melihat bagaimana efek overload. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya kendaraan berat dengan beban sumbu yang
overload atau berlebihan. Nah, tentu ini nanti akan kita analisis bagaimana vehicle damage vektornya seperti apa, kemudian kita bandingkan dengan kondisi normal dan seterusnya, kemudian nanti kita modelkan. Nah, bagaimana metodenya? Saya sampaikan di sini, ada gambar di sebelah kanan ini menunjukkan tentang konfigurasi beban roda. Jadi beban sumbu depan, ada beban sumbu belakang. Ya, ini yang coba dilihat yang belakang ini 8 ton, kemudian ini 16 ton, ini kalau 20 ton. Nah, tentunya konfigurasi beban sumbu ini akan mempunyai implikasi terhadap bagaimana desain perkerasan jalan. Kalau itu jalan sudah ada, juga bagaimana kontribusi kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya beban sumbu yang semakin berat ini. Ya, metode pendekatan yang saya gunakan ini adalah membandingkan, comparison, tentang bagaimana CESA, Cumulative Equivalent Single Axle Load. CESA-nya seperti apa, kita bandingkan. Apa yang kita bandingkan, yaitu pada kondisi normal traffic dan pada kondisi overloading commercial vehicle. Ini kita bandingkan. Apa yang menjadi parameter pembanding, yaitu vehicle damage vector, yaitu faktor kerusakan kendaraan yang didasarkan kepada beban sumbu. Ini mengacu kepada pedoman Bina Marga Manual Desain Perkerasan MDP 2017. Nah, kemudian tentunya CESA kita hitung bagaimana CESA pada kondisi overload dan bagaimana kita sandingkan dengan kondisi beban normal. Ya. Kemudian bagaimana cara melakukan data collecting-nya, pengumpulan data. Lokasi penelitian ini kita ambil di daerah Bojonegoro, Padangan, Ngawi, Madiun. Ini adalah daerah di mana memang banyak kendaraan overload, ya, pengangkut material-material. Kemudian daerah ini memang kita ngambil penelitian kami untuk daerah di mana tanahnya dalam kondisi tanah lunak atau tanah ekspansif, sehingga memang akan kita lihat secara komprehensif, baik itu beban maupun kondisi tanahnya. Nah, kemudian bagaimana efek dari kendaraan berat, kemudian kita lihat beban sumbunya, yaitu beban sumbu yang 3 sumbu sampai dengan 6 sumbu. Kemudian kita lakukan pengamatan visual, ya, kita tidak menggunakan jembatan timbang karena pada ruas-ruas tersebut memang tidak ada jembatan timbang dan kita tidak menggunakan alat ukur WIM dan segala jenisnya. Jadi kita coba ngamati dengan adanya secara visual apa yang dibawa, begitu ya. Nah, dari hasil pengamatan memang ada beberapa material yang dibawa oleh kendaraan berat itu, ada bawa semen, besi, pasir, batu, dan sejenisnya, bahkan ada yang beberapa itu mengangkut bahan tambang minyak, ya, karena di sana memang ada beberapa ruas yang dilintasi oleh hasil tambang minyak itu. Nah, bagaimana cara melakukan analisisnya? Tadi di dalam metodologi sudah saya sampaikan, tapi saya akan menekankan lagi bahwa kita ingin melihat dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan kalau seandainya ada beban overload dibandingkan dengan kondisi kendaraan normal, itu seperti apa? Kemudian apa yang dilihat? Yaitu adalah terkait dengan umur. The age of the pavement structure, itu seperti apa umurnya. Jadi kita ada simulasinya nanti, umur rencananya berapa, kalau itu dibebani overload menjadi berapa umurnya. Nah, sehingga bagaimana capaian terhadap CESA. Nah, CESA statement-nya itu seperti apa. Nah, oke, baik. Data-data telah diolah. Ada AADT, Annual Average Annual Daily Traffic, ya, LHR, dengan kita juga menghitung berdasarkan vehicle damage vector, ada di dalam tabel ini. Kendaraan dibagi menjadi berbagai macam. Kalau di dalam MDP 2017, maka yang akan kita perhitungkan sebagai beban struktural
itu hanya 5B ke atas, yaitu 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 7C1, 7C2A, 7C2B, dan 7C3. Beban-beban sumbunya adalah seperti ini, mulai dari base besar, kemudian truk dengan 2 sumbu dan segala macamnya, sampai dengan truk 6 sumbu. Nah, kolom yang di sini adalah LHR-nya, AADT-nya seperti apa, kendaraan per hari. Kemudian ini adalah masing-masing jenis kendaraan itu mempunyai vehicle damage factor sendiri, ada kondisi normal, ada kondisi aktual, dan ada kondisi overload. Nah, yang kita lihat adalah kondisi normal dan kondisi overload. Nah, sehingga normal ini memang berdasarkan standar beban sumbunya berapa, overload itu yang terjadi di lapangan yang telah dilakukan oleh Binamarga ketika menyusun buku pedoman MDP 2017 ini. Ini yang akan kita bandingkan, yaitu VDF pada kondisi normal dan VDF pada kondisi overload. Ya. Kemudian sebelum masuk kepada hitungannya, saya coba untuk membandingkan sebenarnya seberapa sih perbandingan antara VDF normal dan VDF overload. Ternyata saya menamakan di sini namanya VDF ratio. Jadi kalau itu tidak terjadi overload, ya tentu VDF ratio-nya hanya 1. Tetapi dengan kondisi-kondisi kendaraan yang semakin dibebani tinggi, maka VDF ratio-nya, yaitu VDF terhadap overload dibagi dengan normal, maka seperti ini. Jadi kita lihat di sini yang tertinggi 11,5. Berarti VDF overload itu adalah sebesar 11,5 kali dibandingkan dengan VDF normal. Begitu juga ketika kendaraan jenis 7C3, yaitu ketemu 12,17. Artinya bahwa kendaraan overload itu mempunyai vehicle damage factor sebanyak 12,17 kali dibandingkan dengan VDF normal. Inilah kira-kira sekilas saja sudah bisa kita bayangkan bagaimana sebenarnya VDF untuk overload ini. Nah, kemudian ini hanya sekedar penyajian ilustrasi saja yang tadi perbandingan antara VDF normal dan VDF overload. Ya. Nah, di dalam simulasi sudah saya siapkan dengan parameter-parameter kriterianya, umur rencana 20 tahun, pertumbuhannya 4,8 per tahun seperti rekomendasi MDP 2017. Kemudian yang lain-lain jenis permukaan menurut saya standar saja. Surface itu ACBC, kemudian base itu ACBC, kemudian yang di bawahnya lagi ACBase. Ya, ini tentu ini berarti jenis flexible pavement, bukan rigid pavement ya. Oke, kemudian berikutnya simulasi pada kondisi normal dan overload. Ini seperti ini, jadi kita buat simulasi sesuai dengan menggunakan VDF tadi, baik mulai tahun pertama sampai dengan tahun ke-20, kita hitung CESA normal dan CESA overload-nya. Jadi CESA ini adalah LHR dikalikan dengan lalu lintas, kemudian dikalikan dengan LHR dikalikan dengan PDF, tentunya setelah pertumbuhan sesuai dengan tahun-tahunnya ini, ketemu nilai-nilai seperti ini. Di kolom yang di sini adalah CESA normal, kemudian di kolom yang paling kanan ini adalah CESA untuk overload. Nah, tampak di sini, di akhir di sini, CESA normal itu mencapai 190 nilainya. Kemudian CESA overload itu mempunyai nilai sebesar 743. Nah, ini dari sini sudah ada perbedaan. Nah, ini saya rinci pada akhir tahun seperti apa sebenarnya rinciannya. Masing-masing jenis kendaraan seperti ini. Jadi ketika kondisi CESA normal, itu yang tadi ketemu 190 juta CESA, itu kalau kita distribusikan untuk masing-masing jenis kendaraan seperti ini, mulai dari kategori 5B sampai dengan 7C3. Nah, begitu juga dengan cara yang sama, CESA ketika lalu lintas overload itu seperti ini, yang secara rincian di tabel yang di atas ini, kemudian secara rangkuman akhir
CSA total untuk kendaraan overload adalah 743 juta CSA. Nah, ini rinciannya. Nah, lalu diapakan ini? Secara visual ini saya grafikan saja. Nampak di sini yang di sini normal itu 190, kemudian di sini 743 juta CSA. Tampak di sini jomplang sangat jauh ya. Jadi setelah overload ini, sehingga inilah yang perlu diwaspadai bagaimana sebenarnya kemampuan struktur perkerasan untuk menahan beban kendaraan yang overload. Nah, secara statistik tadi juga saya modelkan. Jadi yang paparan yang sebelumnya tadi ada tahun ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya ini, kalau diplot dalam bentuk seperti ini, mulai dari tahun ke-1, ini sumbu X, tahun 1, 2, 3, sampai tahun ke-20. Kemudian kolom J ini adalah JSA, sementara kurva ini ada dua macam, yaitu kurva di sini adalah untuk yang kondisi traffic normal, kemudian kurva yang atas ini adalah untuk kondisi yang traffic overload. Secara visual nampak bahwa kondisi untuk lalu lintas overload meningkat secara tajam ya, dengan persamaan ketemu Y fungsi dari X yang ada di sebelah atas ini. Sementara untuk kendaraan yang normal, beban normal relatif landai begitu ya, dengan persamaan yang ada di atas ini ya. Ya, ini karena simulasi sehingga R square-nya, R kuadratnya relatif terkontrol ya, karena memang hanya berdasarkan simulasi. Tapi bisa kita lihat di sini perbedaan antara normal dan overload itu memang sangat tinggi, di mana overload itu mempunyai kecenderungan tendensi kurva makin lama makin meningkat tajam. Nah, seperti ini. Nah, sudah kita hitung di sini. Coba kita lihat gambar ini. Jadi pada saat 190 ini, itu di mana? Maka sebenarnya 190 juta CSA ketika normal, itu ketika terjadi overload, itu hanya dicapai pada tahun ke-5,5. Nah, ini di sini. Di sini ada suatu kalau ditarik garis sebesar 5,5 ya. Oke, kita bahas sekarang. Jadi vehicle damage factor ratio tadi seperti yang kita sebutkan tadi rata-rata itu menunjukkan 10 kali lipat. Jadi antara kendaraan overload dengan normal itu, maka kendaraan overload itu terjadi rata-rata sekitar 10 kali lipat ya beban akibat kontribusi kerusakan dari overload. Kemudian tentu itu juga akan berimplikasi kepada contribution of damage ya. Jadi juga 10 kali, dan ini tentunya akan menimbulkan CSA yang sangat tinggi sekali ya. Kemudian diskusi yang kedua tentang adanya premature damage, jadi kerusakan dini ya. Tadi di dalam simulasi ketemu, ternyata pada tahun ke-5,5 itu CSA yang normal 190 mestinya 20 tahun itu dicapai atau terjadi pada tahun ke-5,5 tahun untuk apabila kebebanan yang overload. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, ini kalau kita persentasekan, itu berarti bahwa umur rencananya itu sudah tidak bisa dicapai lagi. Jadi dia baru mencapai 27% dari umur rencana akibat adanya overload. Inilah sehingga penelitian ini kayaknya dengan beberapa penelitian-penelitian yang lain ya ini sejalan ya. Saya lihat beberapa artikel juga mengatakan sekitar sepertiga ya, sehingga kita sebut dengan namanya istilahnya adalah premature damage atau kerusakan dini, di mana kerusakan dini ini lebih cepat 27% atau lebih cepat 5,5 tahun ya. Kemudian diskusi yang ketiga tadi kita lihat di persamaan yang kita tampilkan sebelumnya, di mana untuk yang overload mempunyai persamaan Y sama dengan 3,4 X plus 0,1261. Kemudian kalau itu CSA normal
mempunyai persamaan Y sama dengan 8,8 plus 0,03 ya. Dua persamaan ini tentunya tadi kita lihat di dalam gambar bahwa C-sharp overload ini meningkat secara tajam ya. Sampai tahun ke-20 itu bisa mencapai 700 lebih juta C-sharp. Sementara kalau yang normal hanya sekitar 190 ya. Oke, bisa kita simpulkan bahwa di dalam kajian saya ini maka vehicle damage factor itu terjadi 10 kali lipat pada kendaraan yang overload. Kemudian umur rencananya itu terjadi percepatan. Jadi ada semacam premature damage, jadi kerusakan dini, yaitu umur rencananya yang semula 20 tahun hanya bisa dipakai hanya 27% saja. Berarti 5,5 tahun itu C-nya sudah mencapai 190 juta C-. Nah, kemudian persamaannya tadi sudah kita dapatkan modelnya, sehingga kalau ada model ini kita pengen tahu bagaimana kalau tahun ke-5, bagaimana kalau tahun ke-10, bagaimana tahun ke-15. Nah, itu bisa kita prediksi kalau normal begini, kalau yang overload seperti apa. Nah, ini fungsinya pemodelan fungsi Y adalah seperti itu, sehingga kita bisa memprediksi seandainya terjadi penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsinya, tidak terkendali, kendaraan overload ya. Oke, baiklah para pemirsa, itulah yang kita bisa sampaikan tentang bagaimana dampak yang terjadi akibat beban overload pada suatu kondisi perkerasan jalan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.